Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah. La haula wa la quwata illa billah. Bismillahi ma sya'allah. La yasuqqul khaira ilallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan kepada semua pemirsa media Gemadika. Pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa dan bertemu kembali dalam acara Kultum Ramadan. Adapun siang hari ini nanti bertemakan yaitu kemuliaan dan hikmah bulan Ramadan ataupun barokah bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin, perlu kita ketahui bahwasanya puasa Ramadan itu diwajibkan bagi semua hamba ataupun umat muslim. Adapun dalil dan dasarnya Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, he eling-eling wong kang iman, sira diwajibake poso ing wulan Ramadan kaya umat-umat sadurunge sira kabeh supaya sira kabeh dadi hamba-hamba sing takwa. Artinya kalau di bahasa Indonesia kan yaitu hei bagi orang-orang hamba yang beriman diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana umat-umat sebelum kamu supaya kamu semuanya menjadi hamba-hamba yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini Allah bersabda ataupun dawuh yaitu puasa itu diwajibkan bagi hamba-hamba yang beriman. Maka dari itu kita semuanya Bapak dan Ibu, mungkin kaula muda, di saat Ramadan ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mau menjalankan ibadah puasa, itu adalah bagian-bagian hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa dipilih? Karena kita semuanya hakikatnya bagian dari golongan-golongan orang atau hamba yang mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus iman itu apa? Para hadirin semuanya. Iman yaitu percaya dalam hati kita, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dan diamalkan menjadi amal perbuatan. Ketika kita menjadi hamba mukmin, orang Islam, seyogjanya kita dalam bertutur kata itu harus bertutur kata yang baik, sopan, menjalankan perintahnya, tidak boleh mudah menyakiti hati orang lain melalui perkataan. Orang iman itu tercermin dalam kata-katanya, tutur katanya selalu baik, tidak mungkin berbicara kotor. Itu yang pertama. Jadi iman bisa tercerminkan bagi hamba-hamba selalu berbicara baik. Setelah itu iman itu dibuktikan dengan hati yang selalu berhusnudon kepada sesama dengan hati yang baik, tidak pernah suudon, selalu berprasangka baik, selalu dalam hati kita itu selalu
yakin kesehatan ini diberikan oleh Allah, rezeki ini dari Allah, apapun itu yang ada kepada diri kita semuanya ini adalah bagian dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain tidak bukan hanya Allah yang memberikan kenikmatan-kenikmatan dalam diri kita. Kita harus yakini itu. Itulah keyakinan dalam hati. Yang ketiga yaitu iman dibuktikan dengan amal perbuatan. Bukti kita itu orang Islam, bahwasanya perbuatan kita, sikap kita, langkah kita, tangan kita, pikiran kita harus kita cerminkan bahwasanya kita adalah punya Allah, punya Tuhan. Dengan apa? Bahwasanya kita orang Islam, orang mukmin, Ramadan ini harus mau berpuasa. Dengan bukti apa lagi? Menjaga ibadah sholat kita, gerak-gerik kita, buat sholat 5 waktu, buat tarawih itu bagian dari gerak-gerik kita, jasad kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, itu bagian bahwasanya kita mempunyai iman. Seterusnya apa hikmah puasa itu? Allah tadi firman-Nya yang paling akhir yaitu la'allakum tattaqun, tidak lain menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Apa itu bertakwa? Menjalankan semuanya perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Pemirsa media Gemadika yang saya hormati, jadi seperti itu. Tujuan orang menjalankan puasa adalah puncaknya adalah menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Maka dari itu Ramadan itu kurang lebih terjadi 1 bulan penuh. Pembagian 10 hari pertama dinamakan rahmat. 10 sampai 20 kemudian dinamakan yaitu maghfirah, hari pengampunan atau penghapusan dosa. 20 sampai tanggal 30 Ramadan dinamakan itqu minan nar. Apa itu? Pembebasan dari api neraka. Yang pertama yaitu adalah rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat itu adalah belas kasihan Allah kepada semuanya hamba yang menjalankan puasa. Cinta kasih, cinta sayang Allah kepada hambanya. Maka kita tidak kaget selama tanggal 1 Ramadan sampai 10 Ramadan kita puasa itu semangatnya sangat penuh. Ya, tarweh oke, sahur oke, pokoknya selalu semangat, setiap hari itu riang, hati itu selalu gembira. Hakikatnya karena apa? Karena kita masih mendapatkan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur bagi hamba-hamba kaula muda, putra-putri, bapak dan ibu di puasa Ramadan diloloskan dari tanggal 1 Ramadan sampai 10 Ramadan kita istiqomah berpuasa. Setelah itu tanggal 10 sampai 20 Ramadan kita memasuki babak yang mananya maghfirah. Ya, kita memohon pada Allah semoga kita mendapatkan pangkat maghfirah, pengampunan dosa-dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu kita sudah masuk yaitu namanya tanggal 10 sampai 20 itu rasa berat sudah mulai muncul. Aras-arasan, males, apalagi ya sahur wegah, tarweh ya mulai dangtek. Biasanya di musola atau masjid seperti itu sopnya itu tidak semakin ke belakang tapi semakin ke depan. Artinya sop itu semakin sepi. Dikarenakan apa para pemirsa? Dikarenakan rahmat Allah sudah dicabut, digantikan kita berlomba-lomba mencari mendapatkan maghfirah, pengampunan dosa-dosa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bersyukur sekali bagi kita semuanya. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk babak yaitu maghfirah ataupun pembebasan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah terhitung hari ini tanggal 15 Ramadan. Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Di tanggal 20 Ramadan sampai 30 Ramadan inilah semakin hari puasa itu tidak semakin ringan tapi terasa akan lebih berat,
berat. Kenapa berat? Karena hakikatnya kita berlomba-lomba mendapatkan pangkat pembebasan dari api neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita bisa tengok kalau sudah masuk hitungan tanggal 20 ke atas, mana yang ramai? Ramai pasar atau ramai masjid, ramai musola atau ramai tempat perbelanjaan. Kita bisa lihat. Karena apa seperti itu? Karena orang sudah tidak fokus Ramadannya, tapi fokus untuk berbelanja mungkin kebutuhan untuk baju-baju dan lain-lain sebagainya. Hal semacam itu diperbolehkan apa enggak dalam agama? Boleh, tapi kita jangan sampai lalai, jangan sampai terlupakan untuk fokus dalam beribadah di bulan Ramadan. Itulah bagian dari hikmah-hikmah dan fadilah di bulan suci Ramadan. Semoga kita semuanya di pertengahan Ramadan ini kita mendapatkan yaitu pangkat rahmat, dicintai oleh Allah, diberikan kasih sayang oleh Allah, dan kedua yaitu diberikan pangkat yang namanya maghfirah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita berdoa bersama di tanggal 15 Ramadan ini sampai akhir Ramadan nanti kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan istiqomahan untuk beribadah, ibadah wajib, ibadah sunnah, tadarus Quran, bersedekah, bersedekah, dan amal-amal kebajikan yang lainnya. Semoga kita semuanya dan keluarga mendapatkan rahmat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sekian dari saya. Semoga berkah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.